Judul cerita, Kursi Kosong di Belakang Kelas. Bagian 1. Kursi yang tak pernah diduduki. 1. Awal semester baru. Sekolah menengah atas Harapan Bangsa selalu terkenal disiplin. Gedungnya tua dengan cat dinding yang sudah mengelupas di beberapa sisi. Jam dinding di setiap kelas berdetak lambat, seolah menahan napas di lorong-lorong yang panjang. Hari itu, kelas 11 IPS 2 baru saja memulai tahun ajaran baru. Semua siswa sibuk mencari tempat duduk. Beberapa sudah saling kenal, beberapa lainnya masih malu-malu. Rina, murid pindahan dari kota lain, melangkah masuk dengan ransel lusuh. Ia mencari kursi di tengah barisan. Tak ingin terlalu mencolok. Tapi matanya sempat menangkap sesuatu. Sebuah kursi kosong di barisan paling belakang, dekat jendela. Kursi itu tampak sama dengan kursi lain. Kayu coklat tua, sedikit goyah. Namun ada nuansa aneh yang membuat Rina merinding saat menatapnya. 2. Peringatan pertama. Guru wali kelas Bu Ratna masuk dengan senyum ramah. Ia memanggil semua siswa satu persatu. Saat sampai pada akhir daftar, ia menoleh ke kursi kosong di belakang, lalu wajahnya sekilas berubah tegang sebelum kembali tersenyum. Anak-anak, ingat ya, kursi paling belakang itu jangan dipakai. Biarkan kosong. Seisi kelas mendungung kebingungan. Seorang murid usil, Bagas, mengangkat tangan. "Kenapa, Bu? Kursinya masih bagus kok." Bu Ratna menatap tajam. "Pokoknya jangan. Itu sudah aturan dari lama." Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada bisikan samar dari siswa lain di dekatnya. Katanya dulu ada anak yang meninggal di kursi itu. "Ah, cuma gosip." "Beneran, tiap ada yang duduk, pasti sakit atau kecelakaan." Rina mengelan ludah. Ia memaksa menoleh ke papan tulis, tapi hatinya masih terpaut pada kursi misterius itu. 3. Malam pertama. Hari itu berjalan normal, tapi malamnya di asrama sekolah, Rina bermimpi. Ia duduk di kelas sendirian. Lampu redup, suara kapur di papan tulis terdengar sendiri tanpa ada guru. Pelan-pelan, kursi kosong di belakang berderit. Seakan ada yang duduk di sana. Rina menoleh dan melihat bayangan siswa dengan seragam putih abu-abu, wajahnya tertutup rambut basah, menatap lurus ke arahnya. "Temani aku di sini." Suara itu lirih. Rina terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Ia mencoba mengabaikan, berpikir itu cuma mimpi karena kelelahan. 4. Gangguan di kelas. Hari berikutnya, pelajaran berlangsung seperti biasa. Namun, setiap kali Rina melirik ke kursi kosong itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kadang kursi itu bergeser sedikit, padahal tidak ada angin. Kadang pensil di meja depannya jatuh sendiri. Sore itu, saat jam pelajaran berakhir, ia terlambat membereskan buku. Kelas sudah sepi. Saat menunduk, ia mendengar bunyi ketukan pelan dari meja kursi kosong. Tok, tok, tok. Rina mendongak. Kursi itu bergoyang pelan, seperti baru saja didorong seseorang tak kasat mata. 5. Bagas menantang. Esoknya, Bagas yang terkenal usil mulai berani menantang. "Ah, ini pasti cuma sugesti, gue bentiin deh," katanya sambil menuju kursi kosong itu. "Jangan, Gas," teman-temannya menahan. Tapi ia sudah duduk. Awalnya ia tertawa-tawa. "Tuh kan, gak ada apa-apa." Namun beberapa menit kemudian, wajahnya pucat. Ia mulai memegangi leher seperti kesulitan bernafas.
"Gas, lu kenapa?" tanya Edo panik. Bagas tiba-tiba jatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang. Suasana kelas ricuh. Guru dipanggil, Bagas dilarikan ke UKS. Yang membuat semua orang makin takut, setelah Bagas dibawa pergi, kursi itu kembali kosong, seolah tak pernah diduduki. Ima, malam di perpustakaan. Hari itu rasa penasaran Rina makin besar. Ia pergi ke perpustakaan sekolah, mencoba mencari arsip lama. Di rak berdebu, ia menemukan buku tahunan bertahun-tahun lalu. Saat membuka halaman kelas 11 IPS 2, fotonya terlihat normal, kecuali satu hal. Di barisan belakang, ada seorang siswa dengan wajah kabur duduk di kursi kosong itu. Nama di bawah fotonya, Arman Saputra. Rina berbisik, "Siapa kamu, Arman?" Tiba-tiba lampu perpustakaan berkedip. Di kaca jendela, refleksi kursi kosong terlihat jelas dan bayangan seorang siswa duduk menatapnya dari sana. 7. Dialog pertama. Malamnya mimpi itu datang lagi. Rina kembali berada di kelas gelap. Kali ini sosok di kursi kosong lebih jelas. Seorang siswa laki-laki, wajah pucat, seragam basah penuh noda. "Aku, Arman." Suaranya serak. Rina gemetar. "Kenapa kamu selalu muncul?" "Aku belum bisa pergi. Kursi ini milikku." "Kenapa harus di situ?" Arman menunduk. "Karena aku mati di sana." Rina terbangun dengan teriakan tertahan. Merasa dingin menusuk tulang meski selimut tebal menutupi tubuhnya. 8. Pertanda buruk. Keesokan paginya, kabar menyebar bahwa Bagas dirawat di rumah sakit. Katanya ia pingsan mendadak dengan wajah membiru. Dokter bilang seperti gagal nafas tapi penyebabnya tidak jelas. Seisi kelas makin takut pada kursi kosong itu. Tak ada yang berani mendekat. Namun Rina tahu, ia tak bisa menghindar lagi. Arman sudah mulai berbicara dengannya. Kursi kosong itu bukan sekadar larangan, tapi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih kelam. Bagian 2. Misteri Arman. 1. Rasa bersalah. Sejak malam mimpi itu, Rina tidak bisa konsentrasi. Di kelas, ia sering melamun menatap kursi kosong. "Rin, lo kenapa? Dari tadi ngeliatin kursi melulu?" bisik Dini, sahabat barunya. Rina menggeleng cepat. "Enggak, cuma kepikiran Bagas." Padahal hatinya penuh rasa bersalah. Ia merasa Arman sengaja memilihnya untuk bicara. "Kenapa aku?" pikir Rina. "Apa yang dia mau dariku?" 2. Suara dari belakang. Hari itu, pelajaran matematika berlangsung membosankan. Bu Santi menulis panjang di papan tulis. Tiba-tiba, Rina mendengar suara lirih dari belakang. "Rina!" Ia menoleh cepat. Kursi kosong tetap kosong. Teman-temannya fokus mencatat. "Temani aku!" Suara itu lagi, lebih jelas. Rina menggenggam pensil erat-erat, berusaha menahan diri. Tapi jantungnya berdetak terlalu keras, membuatnya teringatan. Tanpa sadar, ia menjatuhkan buku catatan. Saat membungkuk mengambilnya, kakinya menyentuh kaki kursi kosong. Kursi itu berderit, seperti baru saja diduduki seseorang. 3. Cerita penjaga sekolah. Rina memutuskan mencari tahu lebih jauh. Sore itu, ia menghampiri Pak Jaya, penjaga sekolah yang sudah tua dan sering dianggap tahu semua cerita lama. "Pak, saya mau tanya soal kursi kosong di belakang kelas 11 IPS 2. Pak Jaya mendesah panjang, menyalakan rokok. Kursi itu harusnya jangan banyak diomongin. Tapi saya penasaran, Pak. Katanya dulu ada siswa yang meninggal. Pak Jaya menatapnya tajam. Namanya Arman, pintar, pendiam. Tahun 2003 dia meninggal di kelas.
Saat pelajaran berlangsung, Rina terperanjat. Meninggal? Bagaimana bisa? Katanya serangan jantung, tapi gosip lain bilang dia sebenarnya bunuh diri. Ada yang bilang karena tekanan teman-temannya. Ada juga yang bilang dia sering diganggu makhluk halus. Rina menggigil. Jadi kursi itu kursi dia. Pak Jaya mengangguk pelan. Sejak saat itu, siapapun yang duduk di kursi itu pasti kena sial. Pernah ada anak pingsan, ada yang jatuh dari motor sepulang sekolah. Sekolah akhirnya bikin aturan, kursi itu harus selalu kosong. 4. Dini ikut terseret. Malamnya, Rina menceritakan sebagian pada Dini. Din, gue kayaknya diganggu sama Arman. Serius loh, lo jangan bercanda. Aku gak bercanda, dia muncul di mimpi. Dia bilang mati di kursi itu. Dini pucat. Terus lo mau apa? Aku harus cari tahu kebenarannya. Kalau enggak dia gak bakal tenang. Dini menatap Rina dengan cemas. Jangan sok berani Rin. Horor-horor kayak gini suka berujung bahaya. 5. Perpustakaan lama. Beberapa hari kemudian, Rina dan Dini memberanikan diri masuk ke ruang arsip perpustakaan lama. Ruangan kecil berdebu yang jarang dipakai. Mereka menemukan beberapa surat kabar lokal dari tahun 2003. Salah satunya memuat berita kecil. Siswa SMA Harapan Bangsa ditemukan meninggal mendadak di dalam kelas. Artikel itu menyebut nama Arman Saputra, usia 17 tahun. Penyebab gagal jantung mendadak. Tapi di pojok artikel ada catatan tangan seseorang dengan pulpen merah. Bukan gagal jantung, dia melihat sesuatu sebelum mati. Dini gemetar membaca itu. Siapa yang nulis? Rina berbisik, mungkin guru atau murid seangkatan. 6. Malam kelas kosong. Rasa penasaran mendorong mereka lebih jauh. Suatu malam, Rina dan Dini nekat kembali ke kelas XI IPS 2. Sekolah sepi, hanya ada suara jangkrik. Lampu neon berkelip-kelip. Kursi kosong itu tampak lebih menyeramkan dalam gelap. Rin, ini ide buruk, bisik Dini. Kalau kita mau tahu kebenaran, kita harus berani. Mereka duduk di barisan depan. Sunyi, hanya suara jam dinding. Tiba-tiba, kursi kosong berderit. Rina menahan napas. Kursi itu bergerak sedikit, lalu berhenti. Arman, berbisik Rina. Kalau kamu ada di sini, tunjukkan dirimu. Udara mendadak dingin, jendela bergetar. Lalu samar, bayangan siswa dengan seragam putih abu-abu muncul di kursi itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dini menjerit. Kecil. Astaga, Rin, lo lihat kan? Rina mengangguk, tubuhnya kaku. Bayangan itu membuka mulut, bersuara lirih. Bukan sakit, aku dibunuh. 7. Rahasia baru. Rina dan Dini terdiam, saling menatap dengan wajah pucat. Dibunuh? Rina bergetar. Siapa yang bunuh kamu, Arman? Namun sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk. Mereka kabur keluar kelas, napas terengah. Di luar Rina memegang bahu Dini. Lo dengar kan? Dia bilang dibunuh. Dini mengangguk gemetar. Berarti berita resmi itu bohong. Rina menatap kembali ke arah kelas yang kini gelap. Arman gak cuma minta ditemani, dia minta kita cari kebenaran. 7. Rahasia baru. Rina dan Dini terdiam, saling menatap dengan wajah pucat. Dibunuh? Rina bergetar. Siapa yang bunuh kamu, Arman? Namun sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk. Mereka kabur keluar kelas, napas terengah. Di luar Rina memegang bahu Dini. Lo denger kan? Dia bilang dibunuh. Dini mengangguk gemetar. Berarti berita resmi itu bohong.
Rina menatap kembali ke arah kelas yang kini gelap. Arman gak cuma minta ditemani, dia minta kita cari kebenaran. 8. Pertanda di cermin. Malam itu Rina kembali bermimpi. Ia berada di kamar asrama, menatap cermin. Tapi refleksinya bukan dirinya, melainkan Arman. Arman menatapnya lewat cermin. Matanya penuh kesedihan. Bantu aku, temukan kebenarannya. Mereka menutupinya. Mereka semua bohong. Siapa mereka? Tanya Rina dengan suara bergetar. Arman hanya menunjuk ke arah kelas dalam bayangan cermin. Lalu wajahnya meleleh seperti lilin, meninggalkan noda hitam menetes. Rina terbangun dengan teriakan. Dini yang tidur di ranjang sebelah ikut kaget. Rin, lo kenapa lagi? Rina memegangi kepala. Dia muncul lagi. Dia bilang ada yang menutupi kebenaran. 9. Saksi lama. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri bertanya pada Bu Ratna, wali kelas mereka. Bu, saya mau tanya soal Arman Saputra. Wajah Bu Ratna seketika berubah kaku. Kamu dengar dari mana nama itu? Rina mencoba tegar. Saya hanya penasaran. Katanya dia pernah sekelas di sini. Bu Ratna menutup bukunya keras. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Itu masa lalu. Kamu tidak akan dapat apa-apa selain kesialan. Tapi saat Bu Ratna beranjak pergi, Rina jelas melihat tangannya bergetar. Ada ketakutan nyata di wajahnya. 10. Ketukan tengah malam. Malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Rina mendengar ketukan di jendela asramanya. Tok, tok, tok. Ia mendekat dengan hati-hati. Di balik kaca, samar terlihat siluet putih abu-abu. Rambut basah menutupi wajah. Temani aku, Rina. Rina menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan menghilang, menyisakan embun dingin di kaca. Di ranjang sebelah, Dini bergumam dalam tidur gelisah. Tapi Rina tahu, Arman tidak akan berhenti sampai rahasia kematiannya terbongkar. Bagian 3, bisikan dari kursi kosong. Malam itu, Adit tak bisa tidur nyenyak. Bayangan kursi kosong di belakang kelas terus menghantui pikirannya. Ia berkali-kali memejamkan mata, namun setiap kali terlelap, ia bermimpi sedang duduk di kelas, dikelilingi teman-temannya dan mendengar bisikan halus yang datang dari kursi kosong itu. Pindah, jangan duduk di sini. Bisikan itu lirih, seperti suara perempuan, tetapi pecah-pecah seolah berasal dari banyak arah. Adit terbangun dengan keringat dingin menetes di pelipis. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Itu cuma mimpi, gumamnya. Namun jantungnya masih berdetak kencang. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada Sinta saat mereka berjalan menuju kelas. Sinta, aku juga. Semalam aku dengar suara orang berbisik di telingaku pas aku lagi tidur. Katanya, kembalikan, kembalikan. Aku sampai terbangun dan lampu kamarku kedap-kedip. Berarti bukan cuma aku. Kursi itu ada hubungannya, Sin. Kita harus cari tahu. Mereka memasuki kelas. Matahari pagi masuk dari jendela, menciptakan cahaya hangat. Namun, meskipun suasana terang, kursi kosong itu tetap terasa dingin dan kelam, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Raka sudah lebih dulu duduk di tempatnya. Ia terlihat pucat, kantong matanya menghitam. Kalian juga ngalamin mimpi aneh kan? Aku semalam lihat ada bayangan duduk di kursi kosong itu. Bayangan cewek, rambutnya panjang, nutupin muka. Dia nunduk, gak bergerak. Tapi pas aku coba mendekat, dia ngangkat kepalanya, mukanya kosong. Kayak gak punya mata, gak punya mulut, polos, putih. Aku langsung kebangun. Sinta menelan ludah, tangannya meremas ujung seragan. Jadi, kita bertiga ngalamin hal yang sama.
Berarti ini bukan kebetulan. Bisikan di tengah pelajaran. Hari itu pelajaran berjalan seperti biasa. Guru menjelaskan materi di papan tulis, teman-teman menulis di buku catatan. Namun bagi Adit, semua terasa kabur. Suaranya mendengung. Yang terdengar jelas hanyalah bisikan. Di sini, aku di sini. Adit menoleh ke arah kursi kosong. Kursi itu masih tetap kosong, tapi ia melihat sesuatu yang membuat bulu kudutnya berdiri. Meja kayu di depan kursi itu bergetar perlahan, seperti ada seseorang mengetuknya dari bawah. Tok, tok, tok. Adit langsung menatap Raka dan Sinta. Wajah mereka sama pucatnya. Rupanya mereka juga melihat hal yang sama. Tiba-tiba suara guru berhenti. Guru, kalian bertiga kenapa bengong terus dari tadi? Ada apa dengan kursi belakang itu? Semua murid serentak menoleh ke arah kursi kosong. Sejenak, kelas jadi hening. Kursi itu hanya kursi biasa, tanpa sesuatu yang aneh. Adit tergagap. Enggak bu, maaf. Guru mendengus kesal dan kembali menulis di papan tulis. Namun, Adit badar betul, meja itu benar-benar bergerak. Percakapan dengan penjaga sekolah. Saat jam istirahat, mereka bertiga sepakat untuk menemui Pak Darno, penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana. Mereka menemukannya sedang duduk di pos kecil dekat gerbang, menyeruput kopi. Adit, Pak, boleh tanya sesuatu tentang kelas 9B, kursi paling belakang yang di pojok kanan? Pak Darno mendongak, wajah tuanya mengerut. Ia meletakkan cangkir kopi perlahan, menatap mereka satu persatu. Kenapa tiba-tiba kalian nanya kursi itu? Kami cuma merasa ada yang aneh, Pak. Pak Darno menghela nafas panjang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mendengar. Suaranya diturunkan menjadi bisikan. Kalau kalian tahu cerita lamanya, jangan kaget. Kursi itu dulu dipakai seorang siswi. Namanya Nirmala. Pintar, cantik, tapi pemalu. Dia selalu duduk di pojok belakang. Suatu hari, dia ditemukan meninggal di kelas. Duduk di kursinya sendiri. Katanya bunuh diri. Tapi ada juga yang bilang dia dibunuh. Raka meneguk ludah. Dibunuh? Sama siapa? Pak Darno menggeleng. Gak ada yang tahu. Polisi waktu itu tutup kasusnya cepet-cepet. Katanya gantung diri. Tapi aku gak percaya. Aku masih ingat jelas. Malam itu aku jaga sekolah. Aku dengar suara kursi diseret di lantai kelas 9B. Pas aku cek, kelas gelap, kosong. Tapi kursi itu, kursi Nirmala, bergeser sendiri sampai ke tengah ruangan. Wajah ketiganya memucat. Jadi kursi itu memang berhantu, Pak. Pak Darno menatap mereka serius. Kalau kalian pintar, jangan pernah usik kursi itu. Biarkan kosong. Biarkan Nirmala tetap duduk di sana. Walaupun kita nggak bisa lihat. Malam yang pertama. Sore itu, Adit merasa tak tenang. Kata-kata Pak Darno terus bergema di kepalanya. Ia menatap kursi kosong di kelas sebelum pulang. Rasanya ada magnet yang menarik pandangannya ke sana. Dan saat malam tiba, mimpi buruk datang lagi. Ia bermimpi duduk di bangku paling depan, menghadap papan tulis kosong. Semua murid hilang, guru pun tak ada. Hanya kursi kosong di belakang. Pelan-pelan kursi itu berderit. Krek, krek, krek. Seseorang duduk di sana. Rambut panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan seragam putih abu-abu yang kotor, penuh noda hitam.
Adit ingin lari tapi kakinya terkunci. Tiba-tiba suara bisikan itu terdengar jelas. "Kenapa kalian duduk di kelas ini? Padahal kursi ini masih milikku." Bayangan itu bangkit dari kursi. Ia berjalan dengan kaki terseret. Langkah berat mendekati Adit. Darah segar menetes dari ujung jarinya. Saat sosok itu hampir menyentuh bahunya, Adit terbangun dengan teriakan keras. Bagian 4, malam-malam di sekolah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Adit, Sinta, dan Raka. Mereka bertiga hampir tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam mimpi buruk datang, selalu berhubungan dengan kursi kosong itu. Adit sering mendengar suara langkah kaki di sekitar tempat tidurnya. Raka mengaku melihat bayangan perempuan duduk di pojok kamarnya setiap kali ia membuka mata tengah malam. Sedangkan Sinta lebih parah. Ia terbangun karena merasa ada rambut panjang yang menutupi wajahnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di kamarnya. Rencana nekat. Di kantin sekolah, mereka bertiga duduk satu meja. Wajah masing-masing terlihat pucat, kantung mata menghitam. Raka berbisik, "Kita nggak bisa begini terus. Kalau setiap malam kita terus diganggu, lama-lama kita bisa gila." Sinta menelan ludah, matanya ragu. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pak Darno sendiri bilang jangan ganggu kursi itu." "Justru itu, aku rasa kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nirmala. Kenapa ruhnya masih ada di kursi itu? Kalau kita biarkan, gangguannya bakal makin parah." Sinta menggertakkan gigi, akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi kalau ada yang aneh sedikit aja, kita langsung lari." Masuk ke sekolah malam hari. Malam itu, mereka bertiga diam-diam menyelinap ke sekolah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Gerbang sudah terkunci, tapi mereka tahu jalan belakang dekat lapangan basket yang bisa dipanjat. Raka membawa senter, Adit membawa kamera kecil, dan Sinta membawa buku catatan serta pulpen, berharap bisa menulis kalau ada sesuatu yang penting. Saat mereka melewati halaman sekolah, suasana begitu berbeda. Pohon-pohon terembesi di halaman depan bergoyang pelan diterpa angin malam, dan bayangannya memanjang ke tanah, tampak seperti tangan-tangan yang mencoba meraih kaki mereka. Gedung sekolah berdiri sunyi, gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Jendela-jendela kelas terlihat seperti mata hitam yang mengawasi mereka. Sinta berbisik, "Aku gak percaya kita beneran ngelakuin ini." Adit, "Tenang, kita cuma mau lihat. Kalau memang ada sesuatu, kita bisa keluar cepat-cepat." Mereka berjalan menyusuri lorong yang panjang dan sepi. Lantai keramik dingin berderi tiap kali diinjak. Suara langkah kaki mereka menggema, seperti ada orang lain yang ikut berjalan di belakang. Kelas 9B di tengah malam. Akhirnya mereka sampai di depan kelas 9B. Pintu kayu tampak lebih tua dan kusam dibanding siang hari. Catnya mengelupas dan gagangnya berkarat. Dengan tangan gemetar, Adit mendorong pintu. Suara krek terdengar keras, membuat mereka bertiga menahan nafas. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar bulan yang masuk dari jendela. Semua kursi dan meja tampak biasa. Namun kursi kosong di belakang seolah-olah menjadi titik paling gelap, seakan-akan cahaya bulan pun enggan menyentuhnya. Raka berbisik, "Kursinya kelihatan beda kan?" Sinta, "Kayak ada bayangan duduk di situ." Mereka bertiga masuk. Adit menyalakan kamera, merekam setiap sudut ruangan. Sinta membuka buku catatannya. Tangannya bergetar. Kejadian pertama. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Hanya keheningan
dan suara jangkrik dari luar jendela. Lalu, tiba-tiba, suara tok, tok, tok terdengar dari bawah meja kursi kosong itu. Sinta menjerit kecil, buru-buru menutup mulutnya. Itu suara ketukan kan? Adit menyorotkan kamera ke arah kursi. Raka menyalakan senter dan saat cahaya mengenai kursi itu, terlihat jelas. Kursi bergoyang perlahan, seolah ada yang duduk di atasnya. Astaga, dia duduk di situ. Adit melangkah maju, suaranya lirih. Nirmala, kalau kamu ada di sini, tunjukkan sesuatu. Apa yang kamu mau dari kami? Hening sejenak. Lalu terdengar bisikan, pelan sekali tapi jelas. Kembalikan. Sinta menjatuhkan bukunya, matanya membesar. Dia ngomong, aku dengar jelas, katanya kembalikan. Adit menelan ludah. Kembalikan apa? Namun kursi itu tiba-tiba berhenti bergoyang. Keheningan kembali. Teror di lorong. Ketiganya memutuskan keluar sebentar untuk menenangkan diri. Mereka menutup pintu kelas, berjalan di lorong. Namun, saat mereka berjalan, lampu neon tua di langit-langit tiba-tiba menyala sendiri, berkedip-kedip. Cahaya putih redup membuat bayangan mereka memanjang di dinding. Lalu terdengar suara langkah kaki lain, tepat di belakang mereka. Bukan gema, suara langkah itu jelas, berat, menyeret. Sinta panik. Ada yang ngikutin kita. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Lorong itu kosong. Tapi tiba-tiba bayangan hitam bergerak cepat melintas di ujung lorong. Suara tawa kecil, lirih, menggema. Raka langsung mematikan senter, gemetar. Ini gila, kita harus keluar sekarang. Namun saat mereka berbalik untuk menuju pintu keluar, lorong itu seakan berubah. Pintu sekolah yang tadinya jelas terlihat, kini lenyap. Yang ada hanya lorong panjang tak berujung. Adit terkejut. Apa-apaan ini? Kita kejebak. Kembali ke kelas 9B. Tak ada pilihan lain, mereka kembali ke kelas 9B. Pintu terbuka lebar, padahal sebelumnya mereka yakin sudah menutupnya. Kursi kosong itu kini tidak kosong lagi. Ada sosok perempuan duduk di sana. Rambut panjangnya menutupi wajah. Seragamnya lusuh penuh noda hitam. Tubuhnya diam membisu. Sinta menjerit, tapi Adit menahan tangannya. Adit memberanikan diri bicara. Nirmala, apa yang harus kami kembalikan? Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Bibirnya sobek membentuk senyum mengerikan. Suaranya pecah-pecah bergema. Buku, catatan, kembalikan. Sinta menatap bukunya sendiri, lalu menoleh ke Adit dan Raka. Buku, catatan. Maksudnya buku pelajaran atau apa? Sosok itu bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arah mereka. Suara langkahnya menyeret di lantai menimbulkan bunyi srek. Srek. Raka gemetar, menarik tangan Adit. Kita harus kabur. Namun pintu kelas menutup keras dengan sendirinya. Brak. Mereka bertiga terjebak di dalam bersama sosok itu. Puncak teror malam itu. Lampu kelas menyala dan mati berkali-kali. Bayangan Nirmala bergerak lebih cepat. Kadang di depan mereka, kadang di belakang. Suara bisikan memenuhi ruangan. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Adit memegang kameranya erat-erat. Adit,
Kalau memang yang kamu mau adalah buku, buku apa? Buku siapa? Sosok itu tiba-tiba berhenti, menatap langsung ke arah Sinta. Tangannya yang pucat menunjuk lurus ke arah tas Sinta. Sinta gemetar, buru-buru membuka tasnya. Ia mengeluarkan beberapa buku tulis. Salah satunya jatuh ke lantai, terbuka pada halaman yang penuh dengan coretan aneh. Coretan yang Sinta yakin bukan tulisannya. Tulisan itu menyerupai kata-kata berulang. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Sinta menjerit. Ini bukan punyaku. Aku nggak pernah nulis ini. Sosok itu semakin mendekat. Rambut panjangnya hampir menyentuh wajah Sinta. Dari mulutnya terdengar suara lirih. Itu punyaku. Bagian 5. Pengakuan yang terkubur. Malam itu, hujan deras mengguyur halaman sekolah. Petir menyambar, menyalakan langit sesaat, lalu meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Satria duduk di meja belajarnya di rumah, matanya menatap lembaran-lembaran catatan yang sudah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Semua potongan cerita, bisikan dari teman-temannya, catatan harian lama, hingga gosip guru, ia rangkai jadi satu. Hasilnya, sebuah kisah yang terlalu kelam untuk dilupakan. Tentang kursi kosong di belakang kelas itu. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. Nama siswi yang kabarnya pernah duduk di kursi itu sebelum menghilang. Semua cerita berputar-putar, tapi tak ada yang pernah menyebutkan dengan pasti siapa dia. Kalau aku tak menemukan namanya, rasanya semua ini belum selesai deh, gumam Satria menatap hujan di luar jendela. Tiba-tiba ponselnya bergetar, pesan Mira masuk. Sat, aku nemu sesuatu. Besok pagi ketemu di perpustakaan sekolah, sendiri. Satria terdiam. Tulisan Mira tegas, singkat, tapi juga penuh tekanan. Seolah-olah ia benar-benar ingin memastikan tak ada orang lain yang tahu. Keesokan paginya, sekolah terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan semalam membuat tanah becek dan beberapa pohon di halaman sekolah roboh terpa angin. Satria berjalan ke perpustakaan dengan perasaan tak menentu. Mira sudah menunggu di dalam, duduk di pojok dengan wajah serius. Sat, bisik Mira saat Satria duduk. Aku nemu catatan lama di arsip perpustakaan. Catatan guru BK tahun 2005. Satria langsung menejamkan telinga. Mira membuka map coklat tua, menarik selembar kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan dengan tinta hitam tampak di atasnya. Nama, Ratna Ayuningrum, kelas 11 IPA 3. Keterangan, sering duduk di belakang kelas. Murung, menolak berbicara dengan teman-temannya. Ada indikasi mengalami perundungan. Satria membaca nama itu berulang kali. Ratna Ayuningrum. Seperti ada yang bergetar di dadanya. Nama itu terasa asing, tapi juga familiar entah kenapa. Apa ini dia? Orang yang kursinya masih kosong sampai sekarang? Bisik Satria merunung. Mira mengangguk pelan. Sepertinya begitu, tapi ada yang lebih parah, Sat. Lanjutannya, ia menyerahkan lembar berikutnya. Tanggal terakhir hadir 14 Maret 2005. Sejak hari itu, Ratna tidak pernah datang lagi. Orang tuanya melapor anaknya hilang, tapi tidak pernah ditemukan. Kursi belajarnya dibiarkan kosong. Dek, Satria merasakan tengkuknya dingin. Jadi benar, kursi itu bukan sekadar kosong. Itu kursi yang pernah ditinggalkan seseorang yang tak pernah kembali. Malamnya, Satria tak bisa tidur. Nama Ratna berputar-putar di kepalanya. Saat ia akhirnya tertidur, mimpi buruk menghantamnya. Ia bermimpi duduk di kelasnya, tepat di kursi Ratna. Suasana hening, angin dingin masuk lewat jendela. Tiba-tiba, dari pintu belakang kelas, seorang gadis masuk. Rambut panjang basah menutupi wajahnya. Bajunya putih abu-abu, tapi sobek dan kotor penuh tanah. Ia berjalan pelan ke arahnya, lalu berhenti di samping meja. Dengan suara serak, gadis itu berbisik. Namaku Ratna.
Jangan biarkan aku sendirian lagi. Satria terbangun dengan napas berengah-bengah. Pagi masih gelap. Jam menunjukkan pukul 3.12. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, Satria menceritakan mimpinya pada Mira. Mira terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Sat, aku rasa Ratna masih ada di sini. Jiwanya belum tenang. Dia menunggu seseorang untuk membongkar kebenaran." Satria mengangguk meskipun hatinya bergetar hebat. Kalau begitu, kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Mereka sepakat mulai menggali informasi lebih jauh. Dari guru-guru lama, satpam, bahkan alumni. Setiap potongan cerita semakin jelas menunjukkan bahwa Ratna benar-benar korban perundungan parah di sekolah itu. Teman sekelasnya dulu sering mengejek, mengisolasi, bahkan ada kabar tentang kekerasan yang lebih buruk. Semua orang menutup mulut, tak ada yang berani bicara terang-terangan. Seolah-olah nama Ratna memang sengaja dihapus dari ingatan sekolah. Suatu malam Satria memutuskan untuk kembali ke kelas itu sendirian. Ia ingin menguji satu hal. Apakah Ratna benar-benar akan muncul jika ia memanggil namanya? Kelas gelap. Hanya diterangi cahaya bulan yang menembus jendela. Kursi kosong di belakang kelas itu menunggu dalam keheningan. Satria duduk di kursinya sendiri, lalu menatap kursi kosong itu. Dengan suara bergetar, ia berbisik. "Ratna Ayuningrum, kalau kamu ada di sini, tunjukkan dirimu." Keheningan. Lalu, kursi itu berderit pelang. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Satria membeku. Nafasnya tercekat. Dari ujung mata, ia melihat bayangan rambut panjang terurai jatuh di sisi kursi itu. "Namaku masih kau ingat?" Bisikan lirih terdengar. Satria hampir menjerit, tapi ia memaksa diri untuk tetap diam. Ia tahu jika lari sekarang, ia tak akan pernah menemukan jawaban. "Aku ingat namamu, Ratna," balasnya pelan. Dan seketika, suhu ruangan jatuh drastis. Kursi itu bergetar pelan, meja-meja bergeser sendiri. Suara tangisan samar memenuhi ruangan. Lalu terdengar teriakan nyaring. "Kenapa tak ada yang menolongku?" Satria jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Namun di balik ketakutannya, ia tahu satu hal. Ratna benar-benar ingin ceritanya didengar. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Ratna? Bagian 5. Pengakuan yang terkubur. Malam itu, hujan deras mengguyur halaman sekolah. Petir menyambar, menyalakan langit sesaat, lalu meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Satria duduk di meja belajarnya di rumah. Matanya menatap lembaran-lembaran catatan yang sudah ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Semua potongan cerita, bisikan dari teman-temannya, catatan harian lama hingga gosip guru, ia rangkai jadi satu. Hasilnya, sebuah kisah yang terlalu kelam untuk dilupakan. Tentang kursi kosong di belakang kelas itu. Namun ada satu hal yang masih mengganggunya. Nama siswi yang kabarnya pernah duduk di kursi itu sebelum menghilang. Semua cerita berputar-putar, tapi tak ada yang pernah menyebutkan dengan pasti siapa dia. Kalau aku tak menemukan namanya, rasanya semua ini belum selesai. Gumam Satria menatap hujan di luar jendela. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan Mira masuk. "Sat, aku nemu sesuatu. Besok pagi ketemu di perpustakaan sekolah, sendiri." Satria terdiam. Tulisan Mira tegas, singkat, tapi juga penuh tekanan. Seolah ia benar-benar ingin memastikan tak ada orang lain yang tahu. Keesokan paginya, sekolah terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan semalam membuat tanah becek dan beberapa pohon di halaman sekolah roboh diterpa angin. Satria berjalan ke perpustakaan dengan perasaan tak menentu. Mira sudah menunggu di dalam, duduk di pojok dengan wajah serius. "Sat," bisik Mira saat Satria duduk.
Aku nemu catatan lama di arsip perpustakaan tahun 2005. Satria langsung menajamkan telinga. Mira membuka map coklat tua, menarik selembar kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan dengan tinta hitam tampak di atasnya. Nama Ratna Ayuningrum, kelas 11-3. Keterangan, sering duduk di belakang kelas, murung, menolak berbicara dengan teman-temannya, ada indikasi mengalami perundungan. Satria membaca nama itu berulang kali. Ratna Ayuningrum. Seperti ada yang bergetar di dadanya. Nama itu terasa asing, tapi juga familiar entah kenapa. Apa ini dia, orang yang kursinya masih kosong sampai sekarang? Bisik Satria. Mira mengangguk pelan. Sepertinya begitu, tapi ada yang lebih parah saat lanjutannya. Ia menyerahkan lembar berikutnya. Bagian 6. Kursi terakhir. Malam itu, angin bertiup kencang. Langit berawan pekat, bulan tertutup, dan hanya sesekali kilatan petir menyalakan langit. Satria duduk di kamarnya, wajahnya pucat. Di tangannya masih tergenggam catatan yang ia buat tentang Ratna. Suara tangisan yang ia dengar tadi siang di kelas masih terngiang di telinganya. Kenapa tak ada yang menolongku? Suara itu berulang-ulang di kepalanya, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, semakin ia gali, semakin berbahaya. Tapi ia juga sadar, berhenti sekarang berarti membiarkan Ratna terus menghantui sekolah itu. Selamanya duduk di kursi kosong yang tak pernah terisi. Pagi berikutnya, Satria menemui Mira di kantin sekolah. Mira terlihat sangat gelisah. Mira, aku dengar suaranya. Dia duduk di kursi itu. Dia marah, kecewa, merasa ditinggalkan, ujar Satria dengan suara bergetar. Mira menggenggam lengannya. Sat, aku juga dengar sesuatu. Semalam aku coba berdoa sambil menyebut nama Ratna di kamarku. Lampu kamarku mati sendiri dan aku dengar bisikan, ceritaku belum selesai. Satria terdiam. Ia tahu mereka berdua sekarang benar-benar terlibat jauh. Mereka memutuskan untuk menemui seorang guru tua yang kabarnya masih mengajar sejak tahun-tahun Ratna bersekolah dulu. Pak Surya, guru sejarah. Lelaki itu sudah berumur, berkacamata tebal, dan sering terlihat duduk sendirian di ruang guru. Pak, kami ingin bertanya soal seorang siswi, Ratna Ayuningrum, kata Satria hati-hati. Mendengar nama itu wajah Pak Surya berubah tegang. Ia menutup bukunya perlahan, lalu menatap mereka. Kalian masih menyebut nama itu. Anak-anak, kalian harus berhenti. Jangan ikut campur. Itu cerita lama, terlalu berbahaya. Pak, kami sudah mendengar banyak. Kami tahu, dia hilang. Tapi kenapa semua orang diam? Apa yang sebenarnya terjadi? Desak Mira. Pak Surya menghela napas panjang. Suaranya bergetar ketika ia mulai berbicara. Ratna, anak yang baik, pintar, tapi pendiam. Sayangnya teman-temannya tak pernah benar-benar menerimanya. Ia sering jadi bahan ejekan. Pernah suatu kali ada kejadian Ratna dikunci di kelas oleh beberapa siswa nakal. Mereka menghilang, meninggalkannya sendirian di dalam. Satria dan Mira menahan napas. Sejak malam itu, Ratna tak pernah sama lagi. Ia murung, ketakutan, menolak bicara. Tak lama kemudian, dia menghilang. Ada rumor bahwa malam terakhir ia terlihat, Ratna masih duduk di kursinya, menulis sesuatu di buku catatan. Setelah itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Bukunya? Tanya Mira cepat. Apa ada yang menemukan bukunya, Pak? Pak Surya menunduk. Bukunya disimpan sekolah. Tapi aku tidak tahu apakah masih ada di arsip. Banyak hal yang sengaja dihilangkan. Malam itu, Satria dan Mira memberanikan diri masuk ke ruang arsip sekolah. Dengan senter kecil, mereka membuka lemari-lemari tua penuh debu.
Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah buku catatan lusuh. Sampulnya sudah robek. Di halaman pertama tertulis, Ratna Ayuningrum, 11.3. Tangan Mira gemetar saat membuka halaman demi halaman. Catatan harian singkat, tulisan kecil-kecil penuh rasa sedih. Tentang ejekan teman-teman, tentang rasa kesepian, tentang mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Namun, di halaman terakhir, tulisan tinta hitam lebih tebal, terburu-buru, seolah ditulis dalam keadaan panik. Mereka mengurungku lagi. Aku takut. Aku dengar suara di balik jendela. Kalau aku hilang, jangan biarkan kursiku kosong. Tolong ceritakan pada dunia kalau aku ada. Satria menutup buku itu dengan wajah pucat. Mira menitikkan air mata. Sat, dia minta kursinya jangan dibiarkan kosong. Tapi sampai sekarang, kursi itu masih kosong. Keesokan harinya, Satria memberanikan diri menyampaikan buku itu ke kepala sekolah. Namun, begitu ia membuka mulut, wajah kepala sekolah langsung tegang. "Dari mana kamu dapat ini? Buku ini sudah lama dilarang dibicarakan. Segera kembalikan dan jangan pernah sebut nama itu lagi," bentak kepala sekolah. Satria mengepalkan tangan. "Tapi Pak, ini bukan sekadar cerita lama. Ratna masih ada di sini. Dia marah. Dia menunggu. Kalau kita terus menutup mata, dia tidak akan pernah tenang." Kepala sekolah menatapnya dengan tajam. "Diam, Satria. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Pergi sebelum aku hukum kamu." Satria hanya bisa menahan amarah. Ia keluar dengan wajah merah. Mira mengikutinya. "Sat, jelas sekali. Sekolah sengaja menutupinya." "Tapi kenapa?" bisik Mira. Satria menatap buku catatan Ratna yang masih ia pegang. "Entah, tapi kalau mereka tak mau bicara, kita yang harus melakukan sesuatu." Malam itu Satria dan Mira kembali ke kelas. Mereka membawa buku Ratna, lilin, dan keberanian seadanya. Ruangan hening. Kursi kosong itu menunggu di sudut belakang. Satria menyalakan lilin di atas meja Ratna, lalu meletakkan bukunya di sana. "Ratna, ini catatanmu. Kami menemukannya. Kami tahu kamu ada. Kami dengar ceritamu," bisik Satria. Hening. Lalu kursi itu berderit keras. Bayangan samar mulai terlihat. Sosok seorang gadis dengan rambut panjang, wajah pucat penuh air mata. Ratna. Ia duduk di kursinya, menatap Satria dan Mira dengan mata kosong. "Aku masih di sini," bisiknya. Mira meneteskan air mata. "Ratna, kami dengar kamu. Kami tahu apa yang terjadi padamu. Kami janji, kami akan ceritakan pada semua orang. Kamu tidak sendirian lagi." Ratna menatap mereka lama. Bibirnya bergetar. "Kalau begitu, ceritakan bahwa aku pernah ada." Tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Lilin berkedip-kedip, lalu padam. Kelas kembali hening. Kursi itu kosong lagi. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Kursi belakang kelas itu tetap kosong, tapi aura mencekamnya mulai berkurang. Satria dan Mira bercerita kepada teman-teman mereka, menyebarkan kisah Ratna. Lambat laun, nama Ratna kembali terdengar di sekolah. Beberapa bulan kemudian, pihak sekolah akhirnya tak bisa menutupi lagi. Kasus Ratna dibuka kembali. Meski banyak hal sudah terlambat, tapi setidaknya satu hal pasti. Ratna tidak lagi sendirian. Kursi kosong itu tetap ada, tapi kini setiap orang yang melihatnya tak lagi sekedar merasa takut.
Mereka juga merasa bersalah. Dan setiap kali angin berhembus masuk ke kelas, ada bisikan lembut yang terdengar samar. Terima kasih sudah mengingatku. Tamat.